Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tanpa terasa kita sudah tiba di pertengahan minggu ini dan kita juga tiba pada hari yang keempat dari minggu sembahyang rumah tangga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda bayangkan seorang anak menjadi terlantar, seorang anak menjadi yatim piatu, padahal mereka masih memiliki orang tua yang lengkap? Bagaimanakah itu bisa terjadi? Dan bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga masing-masing kita? Pada malam hari ini pembahasan kita dalam minggu sembahyang rumah tangga ini judulnya adalah Ibu Bapak harus kenal anak-anaknya. Saudaraku, judul ini mungkin menimbulkan pertanyaan bagi kita. Kenapa orang tua dikatakan di sini harus kenal anak-anaknya? Bukankah sudah barang pasti bahwa orang tua itu pasti kenal anak-anaknya? Karena merekalah yang melahirkan anak-anak ini, merekalah yang menjagai, merawat sampai anak tumbuh kembang, menjadi seorang anak, bahkan menjadi seorang pemuda, bahkan menjadi seorang dewasa. Tapi kenapa dikatakan judul kita adalah Ibu Bapak harus kenal anak-anaknya? Kita akan pelajari pada malam hari ini. Ayat inti kita terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku." Saudaraku, Filipus berjalan bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Namun lamanya berhubungan dengan Yesus tidak membuat Filipus mengenal Yesus. Itulah sebabnya dia kemudian meminta kepada Yesus untuk menunjukkan kepadanya tentang Bapa itu. Dan Yesus katakan, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Filipus sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi ia tidak mengenal Yesus. Dengan meminta untuk ditunjukkan Bapa itu. Dan Yesus mengatakan, barang siapa mengenal Yesus, melihat Yesus, dia mengenal dan melihat Bapa itu. Karena Bapa itu dinyatakan di dalam kehidupan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terkadang hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kita dikaruniakan Tuhan anak-anak, untuk boleh kita jaga, untuk boleh kita rawat, untuk boleh kita berikan pendidikan yang terbaik kepada mereka. Tetapi setelah sekian lama kita bersama-sama dengan anak-anak merawat mereka, kadang-kadang seringkali kita bertanya, kenapa anak-anak saya berseperti itu? Kenapa anak-anak saya kok susah untuk menurut kepada saya? Kenapa anak-anak saya kok susah untuk diberikan pengertian? Mereka lebih mudah bergaul dengan teman-temannya, orang lain dibandingkan dengan saya sebagai orang tuanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, malam hari ini saya meminta kita untuk menyadari di dalam kehidupan kita. Apakah benar bahwa di dalam waktu-waktu yang ada yang kita lakukan selama ini, selama kita berhubungan dengan anak-anak kita, adalah waktu-waktu yang terbaik yang kita berikan untuk bergaul, bersahabat dengan anak-anak kita, untuk mengenal karakter mereka masing-masing. Namun yang terjadi adalah seringkali orang tua disibukkan dengan berbagai macam urusan yang ada. Mungkin orang tua mengatakan, saya sibuk bekerja untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak saya, untuk boleh menyenangkan anak-anak saya dengan barang-barang pemberian yang ada. Mungkin yang lain juga mengatakan bahwa saya sibuk untuk membuat rumah itu betul-betul bersih, sibuk membersihkan rumah. Yang lain mungkin sibuk untuk menyiapkan makanan yang tanpa henti. Mungkin sebagian yang lain juga harus pergi ke pasar, ada juga yang harus olahraga, aktif di dalam kegiatan arisan, dan banyak alasan yang lain. Dan seringkali itu kemudian menyita waktu perhatian kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu kemudian membuat kita kehilangan waktu bagi anak-anak kita? Saudaraku, sibuk dalam berbagai hal tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak ada waktu bersama-sama dengan anak-anak kita. Coba saudara perhatikan,
Pena Inspirasi memberitahukan satu pekabaran yang luar biasa keras bagi kita. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia dikatakan bahwa tidak ada waktu. Kata seorang bapak, saya tidak mempunyai waktu untuk mendidik anak-anak saya. Tidak ada waktu untuk bersosialisasi dan bergembira dengan keluarga. Dan apa dikatakan di sini bagi mereka yang tidak punya waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, dikatakan, kalau demikian, janganlah mengambil pikulan tanggung jawab keluarga. Saudara, keras sekali teguran ini. Kalau ada seorang laki-laki, seorang pria, seorang suami yang tidak punya waktu untuk keluarganya, yang tidak punya waktu bersosialisasi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, maka dikatakan lebih baik bagi mereka untuk tidak berkeluarga. Kutipan yang lain dikatakan, yang menjadi keluhan banyak ibu adalah saya tidak mempunyai waktu bersama-sama dengan anak-anak saya. Maka demi Kristus dikatakan di sini, kurangilah waktu mengurus pakaianmu. Ibu-ibu seringkali habis waktunya untuk mengurus pakaian, memilih pakaian, shopping. Mungkin ada yang lain sibuk untuk mencuci pakaian, untuk menggosok pakaian. Sehingga waktu untuk anak-anak tidak ada. Dikatakan di sini, kurangilah waktu mengurus pakaianmu. Oh, mungkin kita katakan, saya tidak sibuk mengurus pakaian. Ron Nubuat katakan, kurangilah waktumu menerima dan menelpon orang lain. Jadi kalau kita sibuk untuk menelpon orang lain, menerima telepon dari orang lain, dikatakan di sini, kurangilah waktumu itu. Kemudian kurangilah waktumu untuk beraneka ragam makanan yang tidak berkesudahan. Karena seorang ibu bingung untuk menyajikan makanan yang terbaik untuk suami dan anak-anak. Baru merencanakan makanan pagi apa, mereka selesai masak, langsung berpikir makan siang apa. Begitu selesai makan siang, berpikir lagi makan malam, makan sore apa. Dan dikatakan di sini kurangi waktu yang berkaitan dengan makanan. Tapi dikatakan di sini, tetapi jangan dan sekali lagi jangan sekali-kali melalaikan anak-anakmu. Jangan biarkan sesuatu menghalangi hubungan baik antara engkau dan anak-anakmu. Tuhan katakan di sini bahwa sekali-kali jangan melalaikan membangun hubungan bagi anak-anakmu. Bagi para bapak tadi dikatakan bahwa kalau tidak siap mengatur waktu untuk keluarga dan anak-anak, jangan menikah. Bagi ibu-ibu dipesankan di sini, jangan sekali-kali melalaikan anak-anakmu. Karena anak-anak, baik buruknya sangat ditentukan oleh peranan seorang ibu di dalam rumah tangga. Seorang ibu punya tanggung jawab yang besar. Boleh jadi seorang ibu tidak dapat menjadi seorang presiden, tetapi seorang ibu dapat menjadi ibu presiden ketika anak-anaknya menjadi presiden kelak. Seorang ibu mungkin tidak dapat menjadi seorang dokter, tapi seorang ibu dapat dipanggil ibu dokter ketika punya anak seorang dokter. Ibu-ibu ingat, jangan sekali-kali lalaikan waktu untuk berhubungan dengan anak-anak. Kurangilah waktu yang digunakan untuk bermedia sosial, menggunakan Facebook atau Instagram dan lain-lain. Kemudian kurangi waktu untuk menonton YouTube. Di era new normal seperti sekarang, pada masa pandemi sekarang, kita tergoda untuk melihat berbagai macam tayangan via YouTube. Kita tergoda untuk mendengarkan berbagai jenis khotbah. Itu bagus. Tetapi apakah itu menyedot perhatian kita lebih daripada perhatian kita kepada anak-anak yang sementara bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing? Kurangi waktu untuk selfie. Boleh untuk selfie, tetapi kurangi waktu untuk selfie. Lebih bagus kita bawa kehangatan rumah tangga itu di dalam foto-foto yang ada. Ajak anak-anak untuk berfoto bersama. Kurangi waktu untuk membaca dan membalas WA grup apapun itu. Tetapi yang utama adalah berikan waktumu yang terbaik untuk anak
anakmu. Kenapa ini penting? Karena mengenal karakter anak-anak kita itu menempati posisi yang baik. Ketika kita ada di surga, Tuhan akan tanyakan, di manakah anak-anakmu? Tuhan tidak tanyakan di manakah hartamu, tetapi Tuhan tanyakan di manakah anak-anakmu. Itulah sebabnya selagi kita masih bersama dengan anak-anak kita, mari kita mengenal mereka. Kalau ada sesuatu yang kurang baik yang mereka miliki dalam karakter mereka, mari kita arahkan mereka agar mereka boleh memiliki karakter yang baik. Kalau mereka sudah mulai menyimpang sedikit-sedikit dari jalan Tuhan, dari firman Tuhan, dari kebenaran Tuhan, mari kita arahkan mereka supaya mereka tidak menyimpang terlalu jauh sampai akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membawa anak-anak kita berhubungan baik agar kita betul-betul mengenal mereka. Saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah sediakan waktu yang berkualitas dengan mereka. Ingat, kualitas, bukan sekedar kuantitas. Boleh jadi kita satu harian karena pandemi corona, kita bersama-sama dengan anak-anak di rumah. Tetapi ketika seorang ibu sibuk sendiri, bapak sibuk sendiri, anak-anak sibuk sendiri, maka kuantitas waktu yang ada itu tidak akan memberi dampak apapun bagi persekutuan di dalam keluarga itu. Tetapi seberapa banyak pun itu, kalau itu adalah waktu yang berkualitas, kita betul-betul gunakan untuk bersosialisasi dengan anak-anak, membangun hubungan dengan mereka, maka saya percaya itu akan dapat menolong anak-anak boleh semakin dekat dengan kita. Kita semakin mengenal mereka, tahu apa masalah mereka, dan itu akan boleh menolong anak-anak percaya kepada kita dan mendengar masukan kita. Kemudian yang kedua yang kita bisa lakukan adalah berdoa bersama-sama dengan mereka. Kemudian belajar bersama-sama dengan mereka, beribadah bersama-sama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka, bermain bersama mereka, melakukan pekerjaan rumah yang bersama-sama dengan mereka, berbagi bersama, bercanda bersama, rekreasi bersama-sama. Saudaraku, kita perlu mengenal anak-anak ini. Itu sebabnya kita harus biasakan dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak harus terbuka kepada kita. Jangan sampai kemudian ketika anak-anak punya masalah, mereka cenderung untuk bercerita kepada sahabat-sahabat mereka. Kalau itu yang terjadi, maka itu menjadi masalah dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam membina keluarga bahagia, dikatakan juga lebih lanjut bahwa tidak boleh dibiarkan sikap dingin dan diam menjadi rintangan di antara ibu bapak dan anak-anak mereka. Biarlah para ibu bapak mengenal dengan baik anak-anak mereka, berusaha memahami selera dan tingkah laku mereka, menempatkan diri dalam perasaan mereka, dan menarik keluar apa yang tersimpan di hati mereka. Saudara, pernahkah kita melihat ketika kita bersama-sama dengan anak-anak, berjalan bersama mereka, kemudian mereka merasakan bahwa mereka tidak nyaman bersama-sama dengan kita. Mereka tidak bahagia bersama-sama dengan kita. Tetapi sementara mereka berjalan bersama-sama dengan teman-temannya, maka mereka merasa nyaman dan bahagia sekali. Saudaraku, kalau itu terjadi, ada yang salah dalam kehidupan kita. Ada yang salah dalam hubungan kita bersama dengan anak-anak. Itulah sebabnya ciptakan komunikasi yang baik dengan mereka. Kalau kita ada waktu bermain bersama dengan mereka. Kalau ada waktu saling cerita bersama-sama dengan mereka. Dan kenali sifat karakter mereka secara betul. Dan kemudian usahakan agar mereka mau terbuka dengan kita. Coba kita bayangkan ketika anak kita punya masalah. Dan mereka tidak dekat dengan kita. Mereka tidak percaya dengan kita. Mereka lebih percaya kepada teman-temannya. Sementara teman yang dia percaya ternyata teman yang tidak baik. Apa jadinya anak kita? Sediakan waktu untuk bermain, bersosialisasi, untuk membangun komunikasi yang terbuka, agar anak-anak percaya kepada kita, dan ketika mereka punya masalah cerita sama kita, sehingga kita dapat memberikan masukan-masukan yang baik kepada mereka. Saudaraku, di masa seperti sekarang,
Di era kecanggihan teknologi seperti sekarang, para orang tua harus berhati-hati. Kenapa kita harus lebih berhati-hati dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya? Karena ada banyak hal yang dapat memikat hati anak-anak kita, yang dapat menarik perhatian dari anak-anak kita, lebih dari kita sebagai orang tua. Apa itu contohnya? Saudaraku, gadget dan media sosial, games dan bahkan tontonan yang merendahkan akhlak, itu dapat menarik perhatian anak-anak kita dan merendahkan kehidupan mereka. Menjadi tantangan bagi orang tua ketika harus berhadapan dengan games dan gadget yang ada. Kemudian, tantangannya berikutnya adalah televisi dengan semua tontonan menarik yang disajikannya. Menjadi tantangan bagi orang tua untuk bergaul akrab dengan mereka. Kemudian, bagi anak muda dan orang remaja, selain gadget dan televisi, ada juga bacaan-bacaan novel yang dapat membuat mereka ketergantungan membaca bacaan-bacaan itu. Di sisi yang lain, ketika mereka punya teman bergaul yang kurang baik, maka itu dapat menjerumuskan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita dapati anak-anak kita tidak mau menurut kita, tidak mau ke gereja, lebih asik menyaksikan berbagai macam video-video yang ada, asik untuk bermain games yang ada, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah saya sudah memiliki hubungan yang baik dengan anak saya, atau anak saya lebih mencintai yang lain dibandingkan saya sebagai orang tuanya. Ayat inti kita tadi Yohanes 14 ayat 9, Filipus yang berhubungan dengan Yesus belum tentu dia mengenal siapa Yesus. Bersama secara fisik, belum tentu mengenal secara emosional dan karakter. Orang tua boleh jadi tinggal bersama-sama dengan anak-anak, tetapi boleh jadi orang tua tidak mengenal anak mereka dengan benar. Banyak orang tua yang pada akhirnya menyesal di kemudian hari, pada saat anaknya tidak peduli kepada orang tua di masa tua mereka. Padahal sebenarnya itu terjadi adalah akibat ketidakpedulian orang tua terhadap anak-anak mereka pada waktu anak-anak itu masih kecil. Ketika kami melayani di Madiun, saya sangat sedih ketika saya mendengar bahwa ada orang tua yang bahkan ketika meninggal dunia tidak boleh dibawa pulang ke rumah, tapi harus dibawa ke pemakaman. Sedih saya mendengar berita itu. Tetapi pelajaran ini mengingatkan saya dan juga kita semuanya bahwa boleh jadi itu terjadi adalah karena kesalahan kita sebagai orang tua yang tidak cukup waktu bagi anak-anak, tidak cukup bergaul dengan anak, tidak cukup mengenal anak-anak, tidak cukup mendidik anak-anak ini dengan karakter yang baik, sehingga kemudian mereka menyimpang daripada jalan Tuhan. Saudara, kutipan yang terakhir yang saya mau berikan di sini. Ada ayah dan ibu yang ingin bekerja di berbagai ladang misi di luar negeri. Banyak yang aktif dalam pekerjaan Tuhan di luar rumah, sedang anak-anaknya sendiri menjadi orang asing bagi juru selamat dan kasihnya. Marilah kita menjangkau anak-anak kita yang di dalam rumah. Nuh, 120 tahun dia berkhotbah. Sebagai seorang penginjil, dia seorang yang tidak berhasil. Karena dari sekian banyak orang, hanya keluarganya, hanya istri, anak-anak, dan menantunya yang diselamatkan. Tetapi sebagai seorang kepala keluarga, sebagai orang tua, Nuh menjalankan tugasnya dengan baik. Dia membawa seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa itu menyangkut juga
Di tengah segala kesibukannya, Nuh menjalin hubungan yang baik dengan anak-anaknya, membangun karakter anaknya dengan teliti, dan mempersembahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah melalui renungan pada malam hari ini menolong kita untuk kita boleh berhubungan baik dengan anak-anak, sehingga anak-anak kita akan mengenal kita, senang bersama-sama dengan kita, mempercayai kita, mau bercerita dengan kita, dan mau menerima masukan-masukan kita, sehingga anak-anak ini boleh menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada malam hari ini. Menolong kami, mengajar kami Tuhan, agar kami boleh menghidupkan firman Tuhan ini. Kalau selama ini kami kurang waktu untuk berhubungan dengan anak-anak kami, kalau selama ini Tuhan kami disibukkan dengan berbagai macam urusan kami, sehingga kami tidak mengingat akan anak-anak kami, sehingga kami tidak punya waktu untuk bergaul bersama-sama mereka, bermain bersama-sama mereka, mengenal mereka, dan untuk mendorong mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu kami akan diperbaharui menjadi orang tua yang peduli kepada anak kami, yang mengasingkan waktu untuk bergaul bersama dengan anak kami, mengenal mereka, membangun iman percaya mereka, sehingga kami rindu ketika Tuhan datang, kami dan seisi rumah kami, anak-anak kami akan ada di surga untuk selama-lamanya. Berkati masing-masing kami Tuhan pada malam hari ini, biarlah kasih setia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.